Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Statistik Sosial. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Anisha Septria Yunika, NIM 19042105. Di pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas mengenai korelasi parsial pada aplikasi SPSS. Baik, di sini sudah terdapat contoh soal yang dimana bunyinya seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai IPK mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan menggunakan kuesioner untuk 12 orang sampel atau responden penelitian. Adapun tabulasi data penelitian yang dimaksud dapat Anda lihat pada tabel berikut ini. Nah, bisa kita lihat pada tabel di mana terdapat kolom untuk nomor, dan ini terdiri dari 12 karena jumlah respondennya terdapat 12 orang. Kemudian ada IQ dan IPK serta motivasi sebagai variabel kontrol. Baik, di sini saya sudah masuk ke aplikasi SPSS dan di sini kita sudah melihat ada dua pilihan. Nah, yang pertama itu ada untuk pilihan dari data view dan variable view. Langkah awal kita harus mengisi variable view terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mengisi bagian tabel yang pertama atau kolom yang pertama, yaitu mengisi bagian IQ, IPK, motivasi. Nah, di sini sesuai dengan perintah soal. Setelah ini kita pastikan sudah terisi dengan benar, kita langsung masuk ke data view. Baik, di sini saya sudah masuk ke bagian data view dan saya juga sudah mengisikan data-data sesuai dengan contoh soal tadi. Selanjutnya kita memilih bagian analyze, kemudian memilih bagian correlate dan partial. Nah, pada partial correlation ini kita masukkan variabel IQ ke kolom variabel, kemudian IPK ke variabel, dan untuk motivasi kita masukkan ke controlling for. Selanjutnya kita masuk ke option dulu. Nah, di sini kita memilih bagian means and standard deviation, kemudian juga zero order correlation. Nah, untuk missing value sendiri kita memilih bagian exclude case listwise dan kita klik continue. Dan jangan lupa untuk memilih bagian test of signifikannya, yaitu yang two-tiled, dan jangan lupa untuk mencentang bagian display actual significance level. Selanjutnya kita klik OK. Baik, di sini kita sudah mendapatkan atau melihat dari hasil output. Yang pertama kita melihat tabel dari partial core atau disebut juga dengan descriptive statistik, di mana ini merupakan tabel yang mendeskripsikan ketiga variabel yang kita gunakan, yaitu dari IQ, kemudian IPK dan motivasi. Dan di sini juga ada bagian mean, yaitu disebut juga nilai rata-rata ketiga variabel, kemudian ada standar deviasi. Ini juga dari ketiga variabel, dan n yaitu jumlah sampel yang kita gunakan pada ketiga variabel. Selanjutnya kita melihat tabel bagian correlation. Nah, tabel correlation ini merupakan tabel yang pertama, yang ini merupakan tabel yang memperlihatkan hubungan antara IQ dan IPK sebelum dimasukkannya variabel kontrol motivasi dalam output. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,832 dan nilai signifikan two-tilednya yaitu kecil dari 0,05 karena di sini hanya 0,001. Nah, dapat disimpulkan bahwa hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dan IPK tanpa adanya variabel kontrol. Sementara nilai korelasi sebesar 0,832 ini juga sudah termasuk kategori hubungan sangat kuat. Nah, untuk tabel yang kedua, kita bisa melihat hubungan antara variabel IQ dengan IPK setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol. Nah, pada output ini terlihat terjadi penurunan nilai koefisien, di mana di sini hanya terdapat nilai koefisiennya sebanyak 0,626 dengan nilai signifikan two-tilednya hanya 0,039. Maka di sini sebelum menyimpulkan maksud dari tabel korelasi, kita harus tahu dulu rumusan hipotesis. Yang pertama dari HO.
HO adalah hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol yang tidak signifikan. Kemudian, HA adalah hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol yang signifikan. Dan jika nilai signifikan to toiletnya kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai sig to toiletnya besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jadi pada tabel korelasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima karena nilai signifikan to toiletnya kecil dari 0,05. Berarti, hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan atau nyata. Sekian penjelasan saya di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.